Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rio Limido dengan NIM H05121105. Saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Pemodelan Regresi Logistik Biner dengan Spline Truncated dan Penanganan Multikolinialitas menggunakan analisis komponen utama, studi kasus data status wasting balita stunting di Kabupaten Goa pada tahun 2023 dengan pembimbing utama Ibu Dr. Ana Islamiyati, SSI, MSI. Adapun pokok pembahasan dalam penelitian presentasi ini yang pertama pendahuluan, yang kedua teori, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Kita masuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, yang dimulai dengan latar belakang dengan topik analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu metode analisis statistik yang menjelaskan hubungan antara satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel dependen pada analisis regresi dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif. Jika kualitatif, maka digunakanlah model regresi logistik. Jika regresi logistik sendiri terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, regresi logistik biner jika terdapat dua kategori dalam variabel dependennya. Regresi logistik multinomial jika terdapat tiga kategori yang setara. Dan regresi logistik ordinal jika terdapat tiga kategori yang bertingkat, di mana di antara tiga jenis ini, regresi logistik biner yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Pemodelan regresi logistik sangat berkembang dan dapat digabungkan oleh pendekatan non-parametrik. Pendekatan non-parametrik sendiri dapat berkembang dan memiliki banyak jenisnya, salah satunya spline truncated. Spline truncated dicirikan dengan penggunaan fungsi truncated. Penelitian yang telah membahas penggabungan metode pemodelan regresi logistik dan pendekatan non-parametrik seperti spline dan catet dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama, Islamiyati dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang meneliti status gizi balita di Kabupaten Baru. Yang kedua, Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang meneliti status gizi balita di Kabupaten Goa. Dan yang ketiga, Chen dan kawan-kawan pada tahun 2024 meneliti indeks imun inflamasi sistemik atau SII dan risiko malnutrisi di China. Selanjutnya, multikolinaritas. Multikolinaritas merupakan salah satu asumsi yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi yang terjadi ketika antar variabel independen memiliki korelasi yang tinggi. Dampak yang terjadi jika terjadi pelanggaran multikolinialitas yaitu hasil dari estimasi parameter regresi akan menjadi bias. Oleh karena itu ditawarkan solusi penggunaan analisis komponen utama yang akan membentuk komponen utama sehingga akan mereduksi dimensi namun tetap menyerap varians dari data itu. Selanjutnya wasting dan stunting. Wasting dan stunting merupakan masalah gizi yang serius dan memerlukan penanganan yang khusus. Wasting dan stunting yang terjadi bersamaan pada balita akan mengalami risiko kematian yang 12 kali lebih besar dibandingkan balita yang sehat. Wasting merujuk pada berat badan yang kurang untuk tinggi badannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tingkat prevalensi wasting itu sebesar 7%. Adapun stunting, di mana stunting itu adalah tinggi badan yang kurang untuk usianya, di mana tingkat prevalensi stunting yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional itu sebesar 14%. Namun pada tahun 2023, tingkat prevalensi wasting dan stunting di Kabupaten Goa secara berturut sebesar 8,42% dan 21,1%, di mana tingkat prevalensi ini belum mencapai tingkat yang diharapkan. Oleh karena itu, ditawarkan pemodelan regresi logistik biner dengan spline dan catet dan penanganan multikolinialitas menggunakan analisis komponen utama untuk mengklasifikasikan status wasting dengan baik. Adapun penelitian terdahulu, yang pertama Pratama dan kawan-kawan pada tahun 2003 yang menganalisis sentimen kendaraan listrik menghasilkan akurasi regresi logistik sebesar 87,9%, regresi logistik aku sebesar 90%. Harahap dan kawan-kawan pada tahun 2003 mengklasifikasikan spesies bunga iris menghasilkan akurasi regresi logistik sebesar 96,6% dan regresi logistik aku sebesar 97,95%. Selanjutnya, Asari dan Fitriani pada tahun 2002 memprediksi pasien terkena penyakit jantung memperoleh akurasi regresi logistik sebesar 83% dan regresi logistik aku sebesar 85%. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, mendapatkan estimasi parameter
Model regresi logistik benar dengan skala Runketed dan penanganan multikolinialitas menggunakan analisis komponen utama. Yang kedua, mendapatkan model regresi logistik binar dengan skala Runketed dan penanganan multikolinialitas menggunakan analisis komponen utama pada data status wasting balita stunting di Kabupaten Goa. Adapun manfaat penelitian, yang pertama menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu statistika, khususnya dalam regresi logistik, spline dan catat, dan analisis komponen utama. Yang kedua, menyedia model klasifikasi data status wasting balita stunting yang akurat. Yang ketiga, dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan status wasting balita. Selanjutnya, batasan masalah untuk memperkecil ruang lingkup penelitian. Yang pertama, jumlah variabel prediktor hanya digunakan 5 variabel. Pemodelian splatter kita dibatasi pada orde linear, kuadratik, dan kubik. Metode estimasi yang digunakan adalah Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Yang keempat, pemilihan titik node optimal berdasarkan metode Generalized Cross Validation atau GCV. Dan yang kelima, jumlah titik node yang digunakan 1 hingga 3 titik node. Adapun teori dalam penelitian ini, yang pertama, multikolinialitas, yang kedua, analisis komponen utama, yang ketiga, regresi logistik binar, yang keempat, maximum likelihood estimation, yang kelima, uji signifikansi, yang keenam, regresi non parametrik, yang ketujuh, spline truncated, yang kedelapan, pemilihan titik node optimal, yang kesembilan, evaluasi model, yang kesepuluh, wasting dan stunting pada balita. Adapun metode penelitian, sumber data dari penelitian ini adalah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Goa. Data status wasting yang digunakan terdiri atas 2094 berita stunting yang diperoleh dari 18 kecamatan seperti yang tampak di layar. Adapun deskripsi variabel seperti tabel berikut. Adapun metode analisis pada penelitian ini, yang pertama mengestimasi parameter model regresi logistik binar aku dengan estimator spline truncated. Yang kedua, melakukan pemodelan dengan menggunakan regresi logistik binar aku dengan estimator spline truncated pada data status wasting balita stunting di Kabupaten Goa dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan statistik deskriptif sebagai informasi awal dari data minta. Yang kedua, membuat matriks korelasi untuk menentukan atau mengecek terjadinya multikolonialitas. Yang ketiga, membuat nilai eigen dan vektor eigen untuk membentuk komponen utama. Yang keempat, membentuk komponen utama. Yang kelima, memilih komponen utama berdasarkan visualisasi script plot. Yang kelima, uji signifikansi. Yang keenam, memodelkan komponen utama optimal. Yang ketujuh, memilih model terbaik. Yang kedelapan, evaluasi model dan menarik kesimpulan. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada referensi penelitian ini yang tampak pada slide berikutnya. Sekian presentasi seminar statistik satu saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.